aku ngelihat jin indigo, kok percaya? Sama orang ketemu Nabi kok nggak percaya? Ya, maka Nabi ngomong, man ra'ani fil manam fasayarani yaqza. Yang mimpi ketemu aku akan melihatku dalam keadaan jaga, ketemu fisik. Cuma orang nggak lihat, orang nggak nyangka kalau itu Rasulullah SAW. Apalagi Sayyidina Khidir alaihissalam, ya. Kadang-kadang dia mampir, Bib, ya, ngeliatin kita. Tanahnya Allah langsung tersungkur, fakharra sajida. Nabi Muhammad naik ke atas itu sujud. Makanya amal sujud itu dipindahkan ke bumi. Jadilah amal kita sholat 5 waktu. Ini rahasia-rahasia sebenarnya. Jadi semakin orang kepalanya ditaruh di bawah, ruhnya akan semakin naik ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya itu akan ada getaran, itulah khusyuk yang sebenarnya. Bukanlah khusyuk itu diperjalankan kemana-mana, dibawa ke alam mana, itu mah biasa, ya. Khusyuk yang sebenarnya merasa malu karena banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat Nariyah itu nama aslinya bukan Nariyah tapi Taziyah. Imamnya bernama Syekh, ya, At-Tazi. Salawat disebut salawat At-Taziyah. Lama-lama sama orang Indonesia jadi salawat An-Nariyah. Itu jin punya tubuh juga, nama tubuhnya tubuh api. Anasir tanahnya nggak ada. Yang paling lengkap di muka bumi, di alam semesta itu tubuh manusia. Ada apinya, makanya bisa marah, Habib. Habib bisa marah, Habib? Ini Habib loh, kita tanyain, Habib bisa marah nggak, Habib? Sering tuh. Kalau lagi marah panas nggak, Habib? Panas. Ada kompor, Habib? Nggak ada kompor dalam badannya, tapi kok bisa panas? Berarti ada energi api dalam tubuh kita. Gitu. Salaman sama guru, sejuk, merinding, itu ada air dalam diri kita, air keberkahan, ma'ul haya, mengalir, karena yang mengalir itu air. Energi api juga mengalir, maka kalau kita ada orang tengkar jangan deket-deket, karena panasnya lengket ke badan. Di situ setan namanya dasim bisa lengket ke badan. Ini yang membuat orang bisa tengkar, rumah tangga bisa pecah, ya. Maka kalau ada di rumah tangga satu lagi panas, jangan dilawan pakai panas, bisa meledak jadi bom, war. Ya, harus ada yang pakai air. Maka enaknya tubuh ini Allah jadikan untuk mengatur alam semesta, disebut khalifah, khalifatullah, ya. Jadi mohon maaf nih para jin, para malaikat, kami bukan sombong-sombong, ya. Kitalah khalifah di muka bumi, jadi gak usah takut-takutin jamaah kita, ya. Antum gak usah takut sama jin, gak usah takut. Kalau takut tuh sama preman gitu, baru takut kita, sama orang jahat. Ini yang lucu, jamaah takutnya mau udah mati. Orang udah mati kok takut, waras gak? Yang takut tuh sama orang hidup, digerayangin ntar. Coba tidur dekat kuburan, gak bakal digerayangin. Tidur dekat kita, wah gawat. Jadi seharusnya orang-orang berakal dia takutnya di mana? Takutnya sama orang hidup, bukan orang mati. Tapi itulah ujian jadi khalifah di muka bumi. Maka syaitan itu biasa nyerupain dengan muka yang paling menakutkan. Ya, jin iseng. Kata jin, lo sotoy Razi katanya. Ya tahulah dikit-dikit ya, bocoran langit. Baik, jadi diri kita ini, tubuh kita ini, tubuh yang sangat sempurna. Seharusnya kita ini gak usah takut. Nah, Nabi Muhammad dibawa itu karena di dalam diri ini ada karakter-karakter rendah. Nah, itu dibersihkan semua dari Nabi Muhammad SAW. Waktu beliau masih kecil, umur 7 tahun, itu dadanya diambil, ada 2 darah hitam, dibersihkan.
Hitam yang pertama itu sifat kehewanan, hewan ternak. Sifat hitam yang kedua itu buas dan syaitania, ada di situ, dibersihkan dari kalbu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi itu nggak pernah lagi bersyahwat seperti kita bersyahwat. Nabi kalau berkeinginan, keinginannya geraknya dari rohaninya. Kalau kita masih karena mata ini jelalatan, benar nggak? Bener ya? Antum bisa nggak Habib cinta sama orang yang belum dilihat? Sulit bayangin ya? Nah, itulah. Itu bukan hanya cerita di kitab-kitab itu. Ada, saya baru ketemu ada orangnya. Dijodohin, belum pernah lihat. Dijodohin sama seseorang, sama kiainya, belum pernah lihat sama sekali. Tahu-tahu cuanteknya. Cantik versi dia, bukan versi aneh. Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan waktu kecilnya. Ketika beliau dewasa, beliau ini umur 40 berdakwah terang-terangan. Nah ini terjadi 3 tahun sebelum pindah ke Madinah. 10 tahun di Mekah. Atau di riwayat di kitab ini ada yang nyebutin 13 BB, ada 13, ada 10 tahun. Kita ambil 13 tahun. Berarti setelah 10 tahun beliau di Mekah berdakwah, umurnya sekitar 50 tahun. Kalau versi yang riwayat 10 tahun, umurnya 47 atau 48 tahun. Kolbunya dibersihkan kembali. Tapi nggak dibersih-bersihkan amat, karena sudah bersih. Justru dimasukkan, disebutkan dan riwayat itu, wa utitu bitastin. Aku diberikan dengan satu wadah bejana yang tercipta dari min zahabin, dari emas. Di dalamnya ada air hikmah, air iman, dimasukkan ke dalam. Berarti bedah ini bukan bedah fisik, karena yang dimasukkan ke dalam kalbu Nabi bukan air fisik, itu air hikmah dan iman. Berarti itu bukan air fisik. Ya, ini Bapak Ibu nih saya ajarkan cara takbir mimpi sedikit. Ya, mau? Tapi nggak bakal dapat ijazah. Ilmunya mahal itu. Kalau kita mimpi minum air, itu ada makna baik. Berarti ada sesuatu hidup, kehidupan sir masuk ke dalam diri. Kalau mimpi minum air putih begini, nah ini biasa. Insya Allah panjang umur. Tapi kalau mimpinya minum warnanya putih, itu apa? Susu. Berarti kita dapat pengetahuan. Mimpi minum tua, ada juga. Mimpi doang. Itu tanda bahwa di dalam diri kita ini ada kecenderungan kepada yang haram. Bakal suka makan yang haram. Nah, nanti sampai ke situ ntar cerita kita ya. Ada yang mimpi makan tanah nggak? Ntar lagi mati tuh. Mimpi dapat berlian. Wah, dia habis ngeliat toko kemarin terus ngayal. Ayo. Mimpi dicatok ular. Nah, itu juga ada maknanya. Kalau dicatok Habib lain lagi. Nabi Muhammad SAW kemudian dibersihkan. Itu fisik, secara fisik dibersihkan. Setelah dimasukkan air itu, maka beliau SAW tambah jelas jalannya. Maka beliau kemudian dibawa oleh Sayyidina Jibril setelah dinaikkan ke atas buruk ke suatu kampung yang banyak kurmanya. Beliau menyebut negeri ini negeri yang subur. Itulah nama Thayyibah. Thayyibah, ardun Thayyibah, artinya negeri yang subur. Itu Nabi yang kasih nama waktu Isra. Apa kata Nabi? Tiba-tiba aku dibawa ke satu negeri yang sangat subur, Thayyibah.
tiba-tiba inilah yang akan menjadi tempat, aku dikabarkan inilah tempat hijrahmu. Dalam ilmu kewalian ini disebut penandaan. Jadi wali-wali itu suka nandain tempat dengan doa-doa, zikir-zikir, istighosah, itu penandaan. Apa kata Sayyidina Jibril? Salat di sini, hai Muhammad. Nah, salat 2 rakaat. Maka penandaan yang kuat itu pakai salat 2 rakaat. Menandakan bahwa ini wilayah akan ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, cuma 3 tahun setelah Nabi sholat di situ, beliau hijrah ke negeri itu. Nah, makanya ini saran untuk para kiai, kalau dapat isyarat diberi tanah oleh siapa, sholat di situ 2 rakaat, habis itu pergi. Kalau jodoh kita dimudahkan Allah, kalau enggak pasti ada aja masalahnya. Ya. Ini mengambil dari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama mau kerja, sholat 2 rakaat, minta ya Allah kalau benar mudahkan. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW dibawa ke tempat Nabi Musa. Di situ Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, fa idza huwa yusalli fi qabri. Aku tiba-tiba melihat Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Sholatnya Nabi Musa beda cara dengan Nabi Muhammad SAW. Cara sujudnya belum sempurna. Yang sempurna itu sujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada ilmunya nanti cara sujudnya, syariat orang terdahulu ada. Ya. Apa maknanya? Para nabi, para wali di dalam kuburnya mereka masih melakukan proses ma'rifatullah. Itu sholat bukan sholat cari pahala. Orang udah mati masih cari pahala nggak? Orang udah mati masih dapat pahala nggak? Itu sholat apa itu? Itu namanya sholat ma'rifat, bukan sholat ibadat. Kalau kita ini sholat kita ibadat, cari pahala, bener. Tapi kalau di dalam kubur nggak ada lagi. Maka sholat ini sholat menambah ma'rifatullah. Jadi Nabi Musa selama dalam kuburnya menunggu kemunculan Nabi Muhammad SAW, sekedar ingin kemudian sholat di belakang Nabi, menyempurnakan ma'rifatnya. Nanti kita coba lihat ya. Tiba-tiba kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa ke Baitul Lahmin. Baitul Lahmin artinya rumah daging. Disitulah Sayyidina Musa dilahirkan. Disitulah Sayyidatuna Maryam melahirkan Sayyidina Isa ibnu Maryam. Lalu kata beliau, aku disuruh untuk memarkir. Jadi markir itu sudah ada ilmunya dari dulu ya. Tapi kalau buruk itu diparkir cukup ditaruh aja. Taruh, diikat seperti onta itu diikatnya nggak perlu kuat. Karena onta itu patuh sekali kepada tuannya. Masuklah Sayyidina Nabi SAW ke dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Apa makna Al-Aqsa? Al-Aqsa, saya dulu meneliti teks-teks ulama terdahulu di Mekah, menyebut Indonesia dengan sebutan Al-Hind Al-Aqsa. India jauh, India udik. Jadi kita ini disebut orang udik sama orang Arab dulu. Aman jin-jin antum tuh. Al-Hind Al-Aqsa, agak mendingan ada kalimat Syarqul Hind, India Timur, sama artinya India udik. Jadi kita disebut orang kolot gitu sama orang-orang India dulu ya, sama orang-orang penjajah dulu. Tapi ternyata orang Arabnya ada di sini sekarang. Alhamdulillah, kualat bib ya, kualat yang indah. Jadi Aqsa artinya jauh atau bisa timur, bisa berarti timur, tapi bukan timurnya Mekah, artinya jauh. Maka Al-Masjid Al-Aqsa ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masjid yang jauh sekali. Dulu belum ada GPS, benar nggak? Belum ada itu tuh mobilnya, mobil Toyota, Honda, apa itu ya, bid'ah semua itu ya, nggak ada zaman Rasul itu. Bid'ah mubah, bid'ah kan bagi 5, kalau sama kawan kita baginya 2 aja. Bid'ah sunnah, kalau kita enggak. Bid'ah bagi 5 sesuai dengan ilmu usul fikih.
Kebetulan Habib kita ini takhususnya ilmu fikih dan usul fikih. Ngeri juga kalau duduk dekat beliau nih ya, takut dibid'ahin. Dari tadi ada bid'ah Habib. Baik. Masuklah Sayyidina Nabi SAW ke masjid. Ternyata arwah para nabi sudah ada di sana, kecuali dua nabi. Nabi Idris, Nabi Isa itu punya fisik, selebihnya cuma arwah. Tapi ingat, jika jin bisa menjelma bertubuh, malaikat pun bisa nyamar jadi manusia. Lebih tinggi nabi atau malaikat? Atau jin? Jin bisa nyerupain jadi genderuwo, jin bisa nyerupain jadi kuntil anak, Pontianak kata orang Kalbar, kita dari sono juga. Jin bisa nyerupain jadi pocong, ya kan? Kan jinnya orang sini beda sama jinnya orang Cina. Jin orang Cina gimana? Rapi ya. Jadi orang Barat gantung-gantung pakai jas. Itu jasnya kita copotin aja, Bib ya. Eman, masa orang mati pakai jin, pakai apa? Pakai jas. Diaduin. Ini termasuk ini enggak pelecehan ya? Penistaan agama. Jika jin bisa menyerupai manusia, bisa bertubuh, jadi dia pinjam, nggak tahu tuh pakai energi apa dia bisa berubah. Malaikat bisa yatamatsal rajulan sawiyya, bisa menyerupai laki-laki yang sempurna, rajulan sawiyya, sawiyya kamilan. Masa Nabi gak bisa? Bisa Nabi, karena Nabi di atas para wali di atas para malaikat. Maka jangan heran Nabi-Nabi itu bisa datang secara fisik. Nabi Muhammad bertemu ruh atau fisik? Dua-duanya sebenarnya, tapi tidak disebutkan di teks itu, cuma disebutkan Anbiya wal Mursalun ya. Itu ketemu zahir dan fisiknya waktu naik ke langit itu kan, ya ruhnya, ya jasadnya. Nah, kalau pakai fisik nggak muat waktu itu, waktu di Al-Masjidil Aqsa. Ini dimensinya sudah beda, alamnya sudah beda, udah alam arwah-arwah suci ya. Jadi kalau ada sekarang orang ngaku ngelihat jin indigo, kok percaya? Sama orang ketemu Nabi kok nggak percaya ya? Maka Nabi ngomong, man ra'ani fil manam fasayarani yaqza, yang mimpi ketemu aku akan melihatku dalam keadaan jaga. Ketemu fisik, cuma orang nggak lihat, orang nggak nyangka kalau itu Rasulullah SAW. Apalagi Sayyidina Khidir alaihissalam ya. Kadang-kadang dia mampir, Bib ya, ngeliat-ngeliatin kita ya. Nabi Musa aja diajar Nabi Khidir, siapa kita ya? Kita lebih pantas diajar oleh beliau ya. Salatu salamu alaika ya sayyidina balia. Maka Nabi beliau mengatakan faqaddamani Jibril, lalu Jibril menyuruhku ke depan, a'ummuhum, untuk mengimami mereka sholat. Tuh, coba lihat, kalau kita belajar fikih gimana, Bib? Orang yang jadi imam itu yang paling banyak hafalan, terus paling afqah, paling paham. Kalau udah sama paham, paling tua fisiknya. Nah, ini terjawab semua nih. Nabi Muhammad secara fisik baru lahir, umurnya 48 atau 47 tahun atau 50 tahun kalau versi satu riwayat ini. Mengimami Nabi Adam yang umurnya di atas 1000 tahun. Kan beliau di surga udah berhari-hari, satu hari di surga 1000 tahun di muka bumi. Jadi Nabi Adam itu umurnya udah ribuan tahun. Tapi ketika di bumi, ya cuma seharinya sorga lah kira-kira umurnya. Kalau Nabi Nuh umurnya kurang 50 tahun sedikit, jadi kira-kira kurang 5 menit lah di sorga. Kurang dikit. Itu Nabi Nuh. Lama nggak hidup di surga? Lama. Maka orang bosan kawin di sono. Kalau di sini doyan ya.
Ada tertawa telat. Nabi Muhammad SAW memimpin sholat mereka karena beliaulah yang lebih tua. Dalam hadis Imam Abu Nuaim Tabrani, ya, hadisnya Hasan, disebutkan, ya, aku awwalu nabiyyin, awal nabi yang dicipta, khuliq, tapi akhiruhum ba'sa, yang terakhir diutus. Awal, aku yang pertama, bukan Nabi Adam. Diutus Nabi Adam yang pertama. Jadi kalau orang bertanya, siapakah Nabi yang pertama? Jawabannya Nabi Muhammad. Tapi ke siapakah Nabi yang pertama diutus? Baru Nabi Adam. Ini harus dibenerin nih cara nulis. Di sekolah-sekolah kurang tepat cara nulisnya. Anak-anak kita harus, enaknya masuk pesantren sih ya. Cuma kan gak semua orang cocok masuk pesantren. Jelas, jadi awwalu nabiyyin bu'itsa, nabi pertama yang bu'its, yang diutus betul Nabi Adam. Di langit, di surga. Kalau di bumi yang pertama diutus Nabi Nuh. Beda lagi. Nah, ajaran sesat gak, Bib? Tolong tegur, Bib, ya. Beliau pertama Nabi. Berarti pertama di alam mana? Ternyata kejelasannya ada di riwayat Tirmizi, pengarang kitab ini. Ya, ada di sini, ada di hadis ini. Apa kata beliau? Ketika sahabat nanya, ya, qalu, kata Abu Hurairah, mata wajabat lakan nubuwah? Kapan ditetapkan engkau sebagai seorang nabi? Jawaban beliau apa? Adam baina ma'in wa tin. Adam belum ada, aku udah jadi nabi. Begitu ngomong nggak sombong loh. Itu ngomong tentang hakikat diri, itu boleh. Sesekali ini Pak Haji Rahman ini boleh ngomong, saya ini dewan. Boleh sesekali. Tapi jangan tiap hari, kita juga bengah dengarnya. Sesekali dipakai itu. Nah, Nabi Muhammad sesekali pakai, tapi beliau lebih sering ngomong ana basyarum mislukum. Saya manusia biasa, saya bisa lupa kayak kalian. Nah, itu Nabi lagi acting namanya. Nabi itu masa bisa lupa, ya kan? Nggak ada Nabi lupa. Itu dilupakan, sebuah diisrakan. Nabi lapar, mungkin nggak percaya nggak Nabi lapar? Nggak percaya nih. Beliau ngomong innama, jadi ketika semua sahabat makan, dikasih makan sama Nabi nggak makan. Satu kali 3 hari mereka nggak makan, Nabi kuat. Sahabat-sahabat dan jerit, wah Rasulullah, kami belum makan. Itu pemimpinnya Abu Hurairah tuh. Makanya ada orang salah paham tentang ada Abu Hurairah, dikira Abu Hurairah ini monster perut. Itu mereka sul adab sama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang disayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri beliau yang paling rajin lah. Ketika semua orang bekerja, kawin, dia nggak kawin-kawin dia. Meninggal Rasulullah baru dia nikah, baru dia kerja. Abu Hurairah bukan orang yang perutnya besar seperti yang diceritakan pembenci sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah datang, wahai Rasulullah, perut kami belum makan 3 hari. Nabi acting juga, ditaruh batu 2 atau 3. Itu hadisnya sahih. Tapi di hadis yang lain, di mana kita tahu kalau Nabi ini lagi acting? Bukan Nabi ini suka memalsukan diri, enggak. Begitulah Allah nyuruh, dah Muhammad, sekarang kamu seperti orang lapar beliau. Sekarang kamu seperti orang nggak perlu makan. Kata Nabi, innama saqani rabbi wa at'amani. Yang ngasih makan minum aku langsung Allah. Udah kalian makan semua, makan minum semua, aku nggak perlu. Jadi Nabi itu yang penting umatnya makan, beliau nggak makan nggak apa-apa. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Karena bintik hitam tadi sudah dibersihkan dari kalbu beliau. Kalau kami ini, yang para dai, para ustadz, muallim, para guru ini, bintiknya bukan 200, 2000. Jadi mohon maklum jika sesekali sisi kemanusiaan kami muncul, ya, sisi manusiawi. Ini bukan orang suci, ya. Biar saya aja yang ngomong, Bib. Bukan orang suci, orang biasa ini semua. Depan aja yang alim-alim mukanya soleh-soleh kayak nggak nafsu gitu kan. Serius, yang di bawah lebih nafsu lagi. Kita aja ngaji punya nafsu, ya, apalagi yang di bawah. Nabi
sering disuruh begitu sallallahu alaihi. Maka ketika beliau mengatakan aku sudah diangkat jadi nabi, Adam belum dicipta, itu bukan sombong, itu namanya tahaddus bin nikmah. Ya, akhir surat Ad-Duha apa? Coba bacain. Ini lagi murojaah nih, ayo bacain. Kalau Habib mesti hafal. Ayo. Akhir surat Duha. 1, 2, 3. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Masa itu nggak hafal? Gimana mau masuk surga? Pernah masuk surga nggak pakai Ad-Duha, pakai la ilaha illallah. Cuma makom di surga 1 huruf Quran. Kalau hafal Wadduha sampai akhir kan makomnya tinggi tuh. Terhadap nikmatmu, nikmat Rabbmu hai Muhammad, maka ceritakanlah. Maka Nabi kalau cerita tentang nikmat itu bukan sombong, itu memang beliau sedang bertahaddus, namanya syukur. Jadi cara syukur itu boleh cerita. Misalnya saya bilang nih, saya punya ini, alhamdulillah diizinkan, dititipkan Allah, itu boleh sesekali, itu yang sering juga, ya. Nabi Muhammad SAW lebih tua dari semua para nabi, maka beliaulah yang pantas jadi imam. Paham kira-kira di situ? Selesai jadi imam, beliau keluar dari masjid. Sayyidina Jibril menyodorkan 2 bejana, 1 kendi, 1 isinya tua, 1 isinya susu. Karena sudah dibersihkan noda hitam itu, maka beliau memilih secara natural, secara fitrah susu, bukan memilih khamar. Apa kata Sayyidina Jibril? Engkau betul-betul sudah mengikuti fitrahmu. Berarti pembersihan yang tadi itu berhasil. Berarti benarlah ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita Mira udah masuk surga tuh, Bib. Kayaknya di surga, kayaknya tua halal nih. Langsung kita minum kayak gitu. Ya. Setelah itu beliau mau naik. Maka di Masjidil Aqsa itu ada 2 masjid kan, di situ ada Sakhra, ada satu lagi. Di situ ada 1 batu tempat Nabi berdiri. Itulah penghubung antara bumi dengan langit. Ini disebutkan seingat saya di kitab Tazkirah, ya, tapi di situ nggak terlalu eksplisit. Bahwa semua orang nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar pertama. Jadi bumi ini hancur lalu semua orang dibangkitkan. Ini sebelum naik ke padang mahsyar yang di sana ada mizan, di sana ada hisab, itu dikumpulkan di situ. Itu terminalnya, terminal terakhir berangkat. Di situ. Maka Nabi Muhammad, para zuriat beliau yang mewarisi ilmu beliau, para ulama, para kiai, para guru itu sibuk cari muridnya. Ketika semua orang mengatakan, nasibku gimana nih? Egoisme tuh. Para masyaikh, para kiai, para habaib yang memimpin umat mengikuti guru mereka, menjid mereka, Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ummati, ummati. Guru mengatakan, mana muridku, mana muridku. Begitu mereka. Jadi nggak mikirin kita, nggak mikirin dirinya, mikirin kita semua. Nabi Muhammad SAW diangkat di tempat itu. Itulah yang kita sebut kubah, apa namanya? Kubah Sakhra, ya. Cuma mitosnya bercampur, ya, wallahu alam, itu banyak cerita tentang itu. Ala kulli hal itu tempat memang kemudian girang diinjak oleh Rasulullah, karena tiadalah satu batu Nabi injak kecuali batu itu bergetar. Ketika Nabi naik ke Gunung Uhud, itu kan batu semua merah, itu bergetar langsung. Ya, mirip-mirip orang kayak baru jatuh cinta, malam pertama disentuh, ya, menggigil. Oh, ini lebih dahsyat lagi. Batu itu, di semua benda ini ada ruh. Tapi rohnya beda. Ruh di kita ada lengkap. Di ruh kita ini, Habib, ini lengkap sekali. Ada ruh Rabbani, ruh yang Allah tiupkan pertama. Nafaqtu fihi min ruhi, itu namanya ruh Rabbani. Kalau di kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, itu disebut dengan Ar-Ruh Al-Qudusi, roh suci. Habib dulu lahirnya segede ini atau dulu kecil dulu, Bib? Emang kecil dulu ya? Sekarang Masya Allah tumbuh gak? Tumbuh, ya?
Maka di dalam diri kita nih ada namanya ruh nabati, roh nabat, roh tumbuh. Tulang sudah nggak tinggi lagi, karena kalau tinggi tulang nambah terus, rumahnya Habib harus direnov terus. Maka Allah berhentikan itu pertumbuhannya. Namun rambut masih tumbuh, gigi masih tumbuh. Alhamdulillah gigi nggak tumbuh-tumbuh. Kalau ya setiap Jumat kita harus ngikir, ribet sekali. Jenggot masih tumbuh? Alhamdulillah ya. Kuku tumbuh? Ya. Cinta masih tumbuh nggak? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga nggak tahu masalah itu ya. Namanya apa tadi? Roh nabati. Ya. Itu pohon sama. Maka kita ini bisa dialog dengan pohon. Serius. Roh inilah nanti yang bisa memahami ketika semua pohon berteriak, wahai Muslim, di sini ada musuh Allah Yahudi. Itu roh itu. Kalau kita nggak melatih roh ini dari sekarang, rohnya pohon-pohon ngomong kita nggak ngerti. Ya, nggak ngerti kita kalau rohnya ngomong. Di dalam diri ini juga ada roh yang ketiga, namanya roh hayawan, roh hewan, roh hidup, ruhul hayat bisa disebut begitu. Dan ini sama yang ada di hewan, kucing sama. Jadi kucing punya roh ini, persis kayak kita. Bedanya dia tidak dapat roh kudus. Roh kudus itu isinya kolbu, akal, dan ruh yang murni. Maka ketika Nabi injak itu ada roh yang lain, namanya ruh jamad. Apa arti roh jamad? Roh di benda-benda yang dianggap orang tidak bergerak. Ini terjemahan Indonesianya disebut benda mati, nggak tepat. Jamad artinya sesuatu yang tidak bergerak. Kayak batu, tanah, bergerak nggak? Nggak bergerak. Berarti ada berapa roh di badan kita? Ada yang natet nggak dari tadi tuh? Kayak apalannya banyak aja. Satu apa tadi? Kudus. Roh kudusi atau kudus. Ruhul hayah atau ruhul hayawan. Yang sebelum itu? Ruh nabati. Yang keempat? Roh ruh lelah hayati. Gak nyambung ya. Ruh apa yang terakhir? Ruh jamad. Ruh jamad itu ada di bintang-bintang, itu ada semua. Ketika Nabi SAW jalan di suatu tempat, ada tumpukan batu ngomong, ya Sayyidi ya Rasulullah salam alaik. Itu batu ngucapin salam. Yang siapakah yang ucapin salam? Bukan fisik batu itu, tapi ada roh di situ, namanya roh jamad. Itu yang berdialog. Kalau kayak gitu kita mau maksiat di mana, Bib? Mau lari kemana kita? Kan kata orang kalau maksiat di bawah pohon nggak ketahuan, di belakang batu, dalam goa, dalam kamar, ya salah. Di kamar itu kan masih ada bebatuan, ada pasir. Gak bisa kita lari kemana-mana. Semuanya hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul gak punya tempat kita mau maksiat, tapi kita maksiat juga kan. Inilah lemahnya kita, ini imannya kita. Nabi Muhammad SAW ketika menginjak itu batu, kemudian mengembang. Entah dia mau naik, mau ikut Nabi, wallahu alam. Dalam riwayatnya simpang siur. Yang pasti di bawahnya kemudian karena dia mengembang mau naik, dia menjadi bolong. Ya, saya ketemu ada mbak-mbak Palestina cantik bu di dalam. Jadi waktu kita datang ke sana dia lagi di dalam. Tapi karena dia mbak-mbak yang nanya, yang perempuan juga yang bisa bahasa Arab, ditanya, gimana? Kalau bahasa Mesir, zayak gitu ya, kefhalak gitu. Ngomong macam-macam. Ternyata orang ini mahasiswi di kampus. Kalau dia nggak bisa menulis, nggak bisa mikir, dia langsung duduk di sana, langsung semuanya bisa dia tulis. Ini si perempuan cerita. Pendek cerita, Nabi SAW diangkat ke langit, dibawa oleh buruk. Buruk itu Nabi nggak mungkin cerita kayak 6 air ya, Sriwijaya, Batik, Citylink, Siti Nurbaya,
Siti Nurhaliza. Nggak mungkin Nabi cerita begitu. Nabi ceritanya apa? Ada kendaraan lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Kayak kuda di Indonesia berarti. Oh, enggak juga. Kecepatannya di mana matanya terakhir berhenti, di situ dia nyampe. Matanya dia kan suka-suka dia mau kemana? Itu matanya buruk, mau kemananya boleh. Buruk itulah dulu yang dikendarai Nabi Adam di surga, yang pernah dikendarai Nabi Idris di surga. Itu kendaraan para nabi di surga, diturunkan ke bumi untuk melayani Sayyidul Ardi wal Jannati, ya, penghulu makhluk di bumi, di langit dan di surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Si Buruk ini merindukan beliau lama. Kapan Sang Muhammad datang? Karena Buruk ini melihat kepada bidadari. Bidadari itu pembuluh darahnya tulisannya Muhammad, tapi bukan pakai huruf aksara Arab, aksara alam sana. Jadi ketika nabi-nabi masuk ke surga, mereka melihat kok jidatnya, pembuluh darahnya itu pancaran nur tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad bisa ditulis dalam banyak aksara. Contoh, mim ha mim dal bisa ditulis M U H A M M A da, ya kan? Kalau orang Turki nulisnya Mehmet, beda lagi kan? Di Cina bisa lagi pakai apa? Di Korea beda lagi. Kalau di Jawa ada namanya Hana Caraka, Data Sawala, itu saya pernah belajar. Unik juga. Ya. Tuh, kan antum bisa bib. Nama Nabi itu terlihat di pembuluh darah mereka, bidadari. Maka bidadari itu adalah huruf-huruf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekat sama yang punya huruf gimana? Gampang, ya, dikasih hurufnya. Ya, betul. Ibu-ibu ini hurufnya bukan? Kayaknya bukan ya. Lalu si Buruk ini, karena dia merindukan Nabi Muhammad SAW, ketemu Nabi, awalnya dia bingung, emang ini Muhammad? Bingung dia. Dikenalkan oleh Jibril, ini Muhammad yang kau tunggu-tunggu, yang saya juga tunggu-tunggu. Ternyata sang Jibril lama juga menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nunggu Nabi sambil sholawat. Nah, ini rahasia nanti. Ingat-ingat ya, kalau lagi nunggu ngapain, tunggu dengan sholawat. Tunggulah, habis itu ada keberkahan turun. Apa aja masalahnya. Yang di sono sholawat, di sini sholawat, kencang-kencangan sholawat. Ya, mana yang kuat sholawatnya nanti, itu yang menang. Sayyidina Jibril, karena dia bersolawat, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penghubung antara urusan langit dan bumi. Azazil namanya, nama iblis. Iblis itu dulu malaikat namanya Azazil, nggak mau sholawat, maka tidak dapat jadi pemimpin. Ya, mau jadi pemimpin kan nih Pak Haji nih? Ya, biar diridai oleh Rasulullah, diridai oleh Allah, banyak sholawat. Ya, insya Allah. Kalau Jibril sholawatnya banyak. Angka-angka yang disebutkan itu cuma menunjukkan banyak, lebih dari itu. Karena Jibril itu satu napasnya bisa khatam Quran ribuan kali. Selesai dia. Karena sayapnya udah 360. Jadi dia sekali nafas, dia udah nyampe di mana? Satu kali nafas. Kalau kita bernafas-nafas, Fatihah satu aja nggak khatam. Ada yang lucu, Bib. Kawan saya dulu, mantan kita dulu ya, bukan mantan ini, bukan mantan cinta, bukan mantan teman. Ya, disebut sama dia. Kata dia apa? Fatihah satu nafas bid'ah. Gitu ya. Cara bacanya gitu ya. Bid'ah. Ya, ternyata ini orang nggak belajar ilmu riwayat, bahwa dalam riwayat Ahlul Quran ada cara baca Quran satu nafas. Dan sanadnya kepada Sayyidina Jibril. Jadi Sayyidina Jibril kalau mau terbang, dia baca Fatihah satu nafas, langsung nyampe di langit ketujuh, dia langsung nyampe. Dongeng apa lagi nih Aros ini ya? Atau nggak percaya ya sudah.
Itu Fatihah lebih canggih dari sayapnya Jibril. Sayyidina Nabi SAW ketika naik ke langit, tembus ke aras, dalam hadis Imam Bukhari dikatakan faghashiyatni sababatun, tiba-tiba ada cahaya di atas cahaya, awan di atas awan, kilat di atas kilat, gak bisa lagi dibahasakan, meliputiku, hilanglah Rasulullah SAW itu. Tiba-tiba beliau tersungkur sujud di aras paling tinggi. Disitulah terjadi dialog. Isi dialognya Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab sama Allah. Lanjut Ar-Rahman Ar-Rahim, dijawab. Begitu terus. Jadi Fatihah yang kita baca itu lebih sakti daripada sayapnya Sayyidina Jibril. Sayapnya Sayyidina Jibril hanya tembus sampai Sidratul Muntaha. Tapi kalau Fatihahnya Nabi Muhammad SAW tembus sampai ke arasnya. Bertemu Allah, nggak perlu ketemu Allah di aras. Nabi Muhammad mau di mananya bisa ketemu Allah. Aras itu tempat sujud termulia. Masa satu kali sujud beliau di sana itu sudah mencukupi amal-amal semesta. Jadi jangan antum kira, ini kan yang nggak baca hadis kan lucu, Bib. Dikira Nabi itu ngeliatin Allah begini. Allah, kamu cakep ya. Enak amat begitu. Itu mah di kafe kali. Ini aras bukan kafe, bro. Aras itu artinya istana singgasana Allah. Orang masuk singgasana nggak ada yang sok-sokan. Masuk istananya Allah, langsung tersungkur, fakharra sajida. Nabi Muhammad naik ke aras itu sujud. Makanya amal sujud itu dipindahkan ke bumi. Jadilah amal kita sholat 5 waktu. Ini rahasia-rahasia sebenarnya. Jadi semakin orang kepalanya ditaruh di bawah, ruhnya akan semakin naik ke aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau namanya ada di sana. Kalau namanya nggak ada di sono ya nggak naik-naik. Ya. Jadi ke aras itu ketemu Allah atau sujud. Rasulullah mau ketemu Allah di mana aja bisa. Ya, kemana aja, di mana aja bisa. Di aras itu beliau sujud di Bait Ar-Rahmani. Karena namanya Ar-Rahman 'alal 'arsis tawa. Allah yang Maha Rahman beristawa di atas aras, bersemayam di atas aras. Maka saya istilahkan rumah Baitullah yang ada di sana kan ini replika daripada Baitul Haram, hitam-hitam, Baitul Ma'mur putih-putih karena malaikat-malaikat semua. Sedangkan ini semua warna ada, tapi warna yang paling disukai Rasulullah adalah hijau. Maka Baitur Rahman warnanya hijau, hijaunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Al-Bait Ar-Rahmani. Nah, guru saya ada seorang wali, kita ketemu, dia menyebutnya Al-Bait Al-Ahmadi atau Al-Bait Al-Muham. Ini istilah-istilah aja ya. Kalau yang berminat silakan dicatat, diingat-ingat. Ya. Ini ada rekamannya. Nah, nanti diputar-putar ulang. Nama-nama ini perlu diingat-ingat. Kalau masuk istana Allah, ada istana di dunia. Kalau nama kita belum nyampe ke istana, nggak dapat undangan istana, boleh masuk nggak? Nggak boleh masuk. Maka nama kita harus ada di sana, baru bisa naik. Ya, nama ruh namanya, bukan nama jasad. Nama jasad, nama KTP, Rasulullah nggak punya KTP. Jadi bukan nama yang KTP ini yang akan kita bawa nanti ke sana. Itu nama ruhani. Itu yang akan dibawa, yang ditulis di sana itu. Setiap kita ada punya nama. Masalahnya udah dikasih tahu atau belum? Ya. Ya gimana mau tahu ya. Jadi wali dulu. Baik. Nabi Muhammad SAW naik ya. Jadi jangan dibayangkan itu tempat bertemu Allah, tapi itu tempat sujud tertinggi. Saya mau tanya, sholat di Masjidil Haram banding dengan sholat di Pangkalan Bun beda berapa? 100? Kalau Madinah? Kalau Aqsa? 500. Kalau Bait Al-Ma'mur? Itu bukan 100, 1 juta. 1 juta itu Baitul Ma'mur.
Jadi 1 kali sujud di sana sama dengan 1 juta kali. Ini cuma angka-angka biar paham aja ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, kalau sujud di Baitur Rahman, semua bilangan sujud alam semesta itu nilainya 1 kali sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.